Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung ini saksi semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi tapi bela Israel tetap. Bela Israel tetap. Ya, aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just convey the facts. Nih karena mumpung ada adik-adik di sini, jadi mungkin nggak kelihatan di sini. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya, karena aku ini penyuka sejarah. Jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Kota Purbakala Yerusalem itu, Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali, indah sekali. Itu kota suci 3 agama. Jadi gue terutama yang Kristen, gue rekomen banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible. Gitu. Jadi gue ke sana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah dan gue tiap ke sana gue wawancara ahli-ahli sejarah sana. Terakhir gue ke sono, gue bisa wawancara direktur arkeologi dari kota Yerusalem, profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada adik-adik di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Mumpung ada adik-adik di sini. Ini gue akan senada dengan Cak Islah, cuman gue akan lebih breakdown ke detail. Jadi adik-adik dan penonton di sini, ini kita harus tahu sejarahnya kenapa? Karena supaya kita tahu dari awalnya gimana sampai terjadi dari sekarang, supaya kita bisa lebih objektif untuk melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi aku mulai ya Bang, izin ya Bang. Semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Pernah dengar gak adik-adik Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara, adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ. Namanya Ottoman Turki. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa. Itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama. Yaitu Khalifah Ottoman Turki. Cuman Ottoman Turki ini kalah. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi milik negara-negara Eropa. Termasuk Prancis dan Inggris. Lalu seperti Cak Ila bilang, melalui perjanjian yang namanya Sykes dan Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah, Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik gak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya, karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah, lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa Bang Aiman aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu? Karena negara superpower Amerika adikuasa tidak akan membiarkan ada satupun negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika.
Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek, banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Terus ada lagi yang namanya, pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Halo, kembali hadir di akun saya, India Flash. Mari kita bongkar komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Inilah pentingnya belajar sejarah agar tidak mudah dibodohi, apalagi sampai kena hasutan. Sulit untuk menyampaikan kebenaran di negeri ini. Super sekali biar adik-adik mahasiswa ini juga tahu sejarah. Bicara fakta itu adalah kebenaran, tidak ada hubungan soal pro maupun kontra. Ini baru sesuai dengan fakta sejarah. Bang Abu Janda, kamu kagum kepada abang. Abang berkenan memberi pencerahan kepada mereka yang sok mengomentari masalah Israel Palestina. Padahal sesungguhnya hanya didasari sentimen kepada Israel. Terima kasih untuk Bang Abu yang baik hati, Tuhan memberkati abang. Masyarakat Indonesia masih banyak yang nggak terima fakta ini karena terlalu menyakitkan. Indonesia butuh lebih banyak sosok seperti Permadi untuk kemajuan bangsa yang cerdas dan intelektual. Ini baru pembicara yang sangat bagus. Stop, sampaikan sesuai bukti dan fakta dalam berteori, bukan analisa. Bang Permadi, pemaparan sejarah di podcast Samuel saya suka. Yang sudah di dokter agama mana paham. Thanks Bang Permadi udah memberikan pemahaman buat kami. Kita harus terima kasih sama Pak Permadi memberi api memang beliau. Saking pengennya kita dapat ilmu sejarah yang benar, sehat selalu. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Bang Permadi bicara fakta bukan atas dasar mabuk agama. Salut buat Bang Permadi, kebenaran memang sakit. Salut buat Pak Permadi. Terima kasih Bang Permadi. Aktivitas 2, pemaparan Anda sangat mencerahkan. Semoga banyak yang mengerti. Permadi kelihatan sentimen terhadap Ustaz Felix karena Permadi pernah dipermalukan mengenai bendera Ottoman Turki atau bendera zaman Nabi. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sejarah itu memang menyakitkan, tapi sesakit-sakitnya kebenaran harus diberitakan. Salut Bang Permadi Arya. Semangat betul dengan kesalahannya. Terima kasih Pak Permadi, semangat sekali Bang Permadi. Aku pernah magang di Saudi dan tanya-tanya tentang kenapa negara Timur Tengah tidak mengebantu perang Palestina, dan jawabannya benar yang dikatakan Pak Permadi ini. Sejarahnya Bang begitu. Salam sehat Pak Sinaga, terima kasih buat kebesaran hati yang memberi bantuan kepada anak sekolah. Itu baru betul Bang. Kalimat bagus Bang Permadi adalah kebenaran ketika dikatakan akan menyakitkan orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran. Jos banget Bang. Kebenaran yang disampaikan Bang Permadi, jangan takut Bang, Tuhan menyertai Abang GBU. Ini Bang Permadi betul sekali, wawasannya sudah dibukakan sama Tuhan. Luar biasa Permadi Arya, benar mengungkapkan fakta dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Permadi Arya. Kalimat awal yang diucapkan Permadi emang sangat benar soal negara-negara Timur Tengah yang pro berat, dan hingga sampai detik ini tak ada yang mau bantu perjuangan rakyat Palestina. Pengen dengar debat yang super power tentang masyarakat Indonesia yang masih kelaparan, miskin di bawah kolong jembatan, dan penderitaan rakyat. Salut buat Mas Permadi Arya. Baru tahu saya Permadi memang beda dan top. Wow, luar biasa. Setuju. Nah, ini baru edukasi dari seorang anak muda yang pencerahan yang efektif, pembelajar sejarah lanjut anak muda. Tapi memang benar loh sejarah negara-negara di Timur Tengah yang disampaikan Abu Janda di forum ini. ODGJ siap dikirim bersamaan rudal sijil. Cuma Pak Permadi yang sehat dalam berpikir, yang lain gila semua. Penjelasan yang tegas dan jujur Pak Permadi KBU. Orang ini sangat berani di mana 90% rakyat Indonesia membenci Israel. Anda malah membela Israel. Bahkan mukanya Rocky Garung sampai merah merona. Majikan Heri Parasni selalu kompak terus.
Bank Permadi semangat memberi edukasi yang sesuai fakta agar warga NKRI terhindar dari pembodohan pemuka-pemuka agama. Permadi ngopi-ngopi. Kok bagus ya debat sekarang, menghormati yang ngomong. Yang lain diam saja sampai diberi kesempatan untuk bicara. Baru kali ini saya nonton debat, tapi aturan debat dipatuhi. Keren, Metro TV. Benar sekali. Tanah Kekaisaran Ottoman banyak yang bilang dianekasi Prancis dan Inggris dalam kekalahan PDI 1. Sehingga Ottoman berubah menjadi Turki di bawah antara Turk. Aku sudah paham dan percaya dari nada bicara yang ingin meluruskan sesuatu yang saat ini bergejolak supaya kita ini paham dan jangan membela yang memanfaatkan kita. Benar apa yang diutarakan Pak Arya, maju terus Pak Arya, yang demikian. Thank you. Salah satu umat Islam Indonesia yang objektif bicara sesuai fakta di lapangan. Banyak sejarah termasuk sejarah dunia dan sejarah agama-agama yang bagus untuk dipelajari dan diketahui supaya kita paham apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya sampai dengan saat ini. Pintar sejarah. Bung Permadi, semangat Anda sulit dilawan karena by data sejarah mantap. Perang emang bisnis untuk promosi produk senjata, sekalian pembuktian uji coba produk ke calon pembeli. Pak Dili tolong dibina di barak militer. Makasih Bang Permadi telah memberikan pendidikan sejarah bagi kami pemula Indonesia. Sangat cerdas, jujur sejarah Timur Tengah. Bravo Permadi. Anggap saja nih siaran radio Nobel kita jadi pendengar setia saja. Sejarah dunia juga perlu dipelajari biar tahu, tapi tidak usah ikut masuk untuk membuat komprint negara yang lagi konflik. Cukup berdiri tengah sebagai pendamai dengan dukungan doa oleh semua agama yang ada di Indonesia. Agar Tuhan memberi perdamaian dengan kasih setianya di dalam hati negara yang konflik biar damai karena di sana ada manusia bukan agama yang dilihat. Semangat Kang Permadi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak ini bicara yang benar, saya suka. Maju terus Pak, walau dipitnah, yang penting memaparkan yang benar, bukan hanya mengejar disenangi semua rakyat. Jadi Buser juga bisnis, menghasut rakyat dan mengadu domba rakyat dengan menciptakan opini adu domba juga bisnis. Apalagi Buser berdasarkan order juga bisnis, malah jadi kerjaan. Keren Armadi, tambahan nih, perang sesungguhnya juga ajang demonstrasi keunggulan suatu senjata dan juga perputaran atau cuci gudang suatu produk pabrik senjata. Dari sini terlihat kecanggihan dan keunggulan senjata dan layak untuk diperjualbelikan. Unggulnya senjata berdampak penjual senjata dan sekaligus menaikkan nilai saham perusahaan senjata tersebut.